ya, antara debit right sama credit right-nya. Ya, debit balance sama credit balance-nya tetap sama. Jadi yang 2860 kita geser ke sini juga. Ya, ke bagian laporan posisi keuangan. Sehingga di sini akan menghasilkan balance, ya. Yang nantinya juga akan berpengaruh pada dalam penyusunan laporan keuangannya. Ya. Ya, apa nih? Paham ya? Ini harus paham ya logikanya. Net income is shown on worksheet in the income statement. Mana? Apa? Net income is shown on worksheet in the tadi mana? Di mana? Net income-nya loh ya. Di debit di financial statement, di kredit di financial position, ya kan? Ya. Worksheet income statement is prepared from the income statement column. Ya. Statement of financial position and retained earning statement are prepared for statement of financial position. Jadi dari tadi, ya, dari worksheet tadi, ya, untuk membuat laporan posisi laporan laba rugi, kita mengambilnya dari kolom income statement. Sedangkan untuk membuat laporan posisi keuangan dan retain earning, nah ini ya, retain earning itu dari kolom statement of financial position. Jadi tadi yang di kolom terakhir, dua terakhir itu nanti akan membentuk dua laporan keuangan. Ya, statement of financial position sama retain earning statement. Ya. Nah, ini hasilnya tadi ya. Income statement-nya, Pioneer Advertising Agency income statement for the month ended October 31st 20 ya. Dari sini ya. Revenue-nya service revenue 10.600, kemudian beban-bebannya total 7.740. Ini laporan laba ruginya. Kemudian setelah menyiapkan laporan laba rugi, tahap selanjutnya adalah kita membuat retain earning. Retain earning, ya, statement, ya, per Oktober. Modal awal per 1 Oktober 0. Ya kan? Kemudian ditambah net income 2.860. Ya kan? Nah, dari 2.860 itu dibagikan dalam bentuk dividen 500. Sehingga sisa retain earning per Oktober 31 adalah 2.360. Ya, laba ditahan. Sudah, ini sudah selesai, kita baru masuk ke laporan posisi keuangan. Ya. Nah, retain earning-nya kita lihat di sini itu masuk pada sisi equity ya. Nah, ini lihat. Ya. Kita masukkan dalam sisi sini. Karena kalau tidak kita masukkan di sini nanti hasilnya tidak balance. Ya. Nanti hasilnya tidak balance. Ya. Nah. Jadi prosesnya seperti itu. Sehingga terbentuklah di sini laporan posisi keuangan. Tapi kalau di sini ya, urutannya dibalik ya. Kalau biasanya itu cash dari atas, kalau ini dibalik. Jadi biasanya umumnya ya itu dari aset lancar dulu baru aset tetap.
ya, dari cash dulu, account receivable dan seterusnya, ya. Ini sebagai contoh. Adjusting entries are prepared from the adjustment column on the worksheet. Tadi sudah ya, jadi disiapkan dari kolom adjustment tersendiri. Journalizing and posting adjusting entry follow the preparation of financial statement when a worksheet is used. Jadi proses penjurnalan dan posting jurnal penyesuaian itu mengikuti dalam proses penyiapan laporan keuangan ketika worksheet itu digunakan. Ya. Ini tadi ya, contoh adjusting entries sudah dijelaskan dalam bab 3. At the end, the accounting period, the company makes the account ready for the next period. Nah, proses selanjutnya adalah kita melakukan jurnal penutup, ya, jurnal penutup buku. Ya. Setelah terbentuk laporan keuangan, kita akan membuat jurnal penutup. Ya. Apa saja yang ditutup? Ya. Rekening-rekening apa saja yang dilakukan penutupan? Yaitu semua yang terkait dengan akun pendapatan, ya, akun revenue, ya. Kemudian semua yang terkait dengan beban dan dividen. Nah, yang tadinya revenue menjadi asset account, yang tadinya beban menjadi all liability account, yang ini akan menjadi equity. Oh, maaf ya. Jadi ini transaksi-transaksi ini itu yang akan ditutup. Sedangkan yang ini itu tidak dilakukan proses penutupan. Ya, ingat ya, yang ditutup itu 3 ini. Ya, pendapatan, beban, dan juga dividen. Yang lainnya itu tidak dilakukan penutupan. Ya. Closing entries formally recognized in the general ledger. The transfer of net income or net loss and dividend to retained earning. Closing entries are only at the end of the annual accounting period. Jadi proses jurnal penutupan itu hanya dilakukan ketika pada akhir periode akuntansi, ya, pada saat tutup buku, ya, yang kaitannya dengan net income dan juga dividen. Ini contohnya, ya, dari singkat. Ini yang kaitannya dengan pendapatan revenue. Kita tutup service revenue terhadap income summary untuk mencatat revenue account, untuk menutup akun pendapatan. Ya. Jadi caranya adalah dengan menutupnya dengan service revenue terhadap income summary. Kemudian untuk menutup akun terkait dengan beban, income summary terhadap beban. Keseluruhan beban, ya, beban operasional. Yang tadinya beban itu posisinya ada di debit, ya kan?
jadi di kredit. Yang tadinya service revenue itu posisinya di kredit jadi di debit. Itu bernama proses closing, penutupan, membalik ya. Kemudian retained earning summary ya, income summary terhadap retained earning. Kemudian untuk menutup dividennya, retained earning terhadap dividen. Ya. Oke, lanjutkan ya. Jadi untuk menutup yang dividen itu yang pertama adalah income summary terhadap retained earning dulu, ya kan? Kemudian baru retained earning terhadap dividen. Ya, jadi jurnal penutupan itu ya seperti ini. Ya, tinggal nanti disesuaikan jenis revenue-nya apa saja, ya kan? Bisa jadi revenue-nya lebih dari satu, ya kan? Kemudian income bebannya disesuaikan ya, dengan akun yang terkait dalam perusahaan ya. Nah, setelah itu tentunya ya, sehingga nanti masing-masing itu akan nol ya, menolkan. Service ininya, revenue-nya jadi balance, ini juga beban-bebannya jadi balance ya kan, dividen juga jadi balance ya. Preparing post-closing trial balance. Purpose is to prove the equality of the permanent account balance after journalizing and posting of closing entries. Ya, jadi tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa persamaan permanent account balance-nya itu setelah proses penjurnalan dan proses penutupan. Ya. Jadi untuk memastikan bahwa semuanya itu balance, dalam kondisi yang balance, sama. Nah, ini ya, secara umum ya, accounting cycle atau siklus akuntansi itu ya meliputi ini. Yang pertama kita melakukan analisis business transaction atau identifikasi. Apakah sebuah peristiwa ekonomi, baik itu transaksi ataupun peristiwa itu sendiri, bernilai ekonomi atau tidak. Ya, kalau berekonomi maka masuk ke tahapan selanjutnya, harus dicatat. Ya, kalau tidak berpengaruh ekonomi, ya, maka tidak dicatat. Kalau berpengaruh berarti akan masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu kita melakukan pencatatan dalam jurnal umum. Ya, jurnal umum. Jurnal umum ini kita harus memperhatikan sistem double entry-nya, ya, debit kreditnya harus menjaga keseimbangan, menjaga persamaan akuntansinya, ya. Kemudian dicatat secara kronologis. Ya. Setelah kita membuat jurnal umum atau jurnal transaksi, maka proses selanjutnya adalah kita melakukan posting ke dalam buku besar, ya, merangkum masing-masing akun, ya, cash, kemudian piutang dan selanjutnya, ya, untuk mengetahui berapa saldo balance masing-masing akunnya, ya. Setelah diketahui saldo balance-nya, baru kita membuat trial balance atau neraca saldo sebelum
penyesuaian. Ya. Setelah itu, ya, setelah dibuat neraca saldo sebelum penyesuaian, kita melakukan jurnal penyesuaian. Ingat, proses jurnal penyesuaian itu meliputi menjurnal dan juga memposting dalam buku besar. Ya. Jadi setiap kali kita melakukan proses journalize, ya, baik jurnal umum ataupun jurnal penyesuaian, maka kita harus memposting dalam jurnal dan juga dalam buku besar. Mempostingnya ke dalam buku besar. Ya. Nah, setelah itu kita akan menyiapkan, ya. Tadi sudah disiapkan, sudah diposting, ya. Kemudian kita membuat prepare adjusted trial balance, ya. Dari neraca saldo sebelum penyesuaian disesuaikan dengan tadi jurnal penyesuaiannya, ya kan, menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian, adjusted, ya, setelah penyesuaian. Nah, dari sini kemudian kita membuat laporan keuangan atau financial statement. Ada laba rugi, ada perubahan modal, ada posisi keuangan, ya, laporan posisi keuangan. Ya. Nah, setelah itu kita melakukan jurnal penutup. Ya. Dan untuk apa? Untuk menyiapkan prepare post closing trial balance. Nah, kemudian balik lagi ke sini. Ya. Jadi proses ini adalah proses yang sistematis, siklusnya akan seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai siklus akuntansi, ya. Sehingga akuntansi itu sistematik dan logik, ya. Nah, maka tidak pas kalau akuntansi itu dikatakan seni, itu tidak pas, ya. Karena akuntansi nggak bisa dimulai dari sini dulu, ya, atau dimulai dari sini dulu, nggak bisa, ya. Siklusnya sudah tetap, ya, siklusnya sudah tetap.